Halo, salam dari Candeso. Hari ini kita mau review sebuah produk keyboard dari Logitech, yaitu Logitech Popkeys Mechanical Wireless Keyboard. Nah, kira-kira enak nggak kalau dipakai sehari-hari, dan kelebihan kekurangannya apa aja selama udah kurang lebih 2 minggu penggunaan. Jadi saya mau share sedikit tentang produk ini ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mungkin dari jenisnya ya, keyboardnya ya. Jadi keyboard ini masuk di seri Popkeys-nya Logitech, dan dia ini satu seri dengan mouse, ada mouse-nya juga, dan kemudian ada mousepad-nya juga. Dan kalau teman-teman lihat juga dari desainnya, ini yang ditonjolkan oleh Logitech memang warnanya yang lucu banget, dan dia total ada 3 varian warna. Ada yang saya pegang ini warna apa ya namanya? Kalau nggak salah ini rainbow, kemudian ada lagi yang yellow and black, kemudian satu lagi itu warna merah, ya kan? Jadi ada 3 varian warna, dan ini itu masuk juga ke varian mouse-nya dengan warna yang serupa temanya. Dan yang saya pegang sini cuma keyboardnya ya, jadi untuk mouse-nya mungkin nanti video terpisah. Tapi keyboardnya ini kalau teman-teman lihat, yang paling menonjol selain warnanya adalah desainnya. Desainnya kalau teman-teman lihat, semua tombolnya ini bulat temanya ya. Jadi bagian hurufnya bulat, bagian angkanya bulat, bagian spacebarnya itu juga di ujung-ujungnya juga bulat variannya. Jadi ini satu tema. Dan kalau teman-teman lihat juga dari samping, ini tebel banget karena memang dia mechanical keyboard. Jadi ini keyboard jenis mekanik yang mana untuk teman-teman yang suka ngetik terutama ini nyaman banget. Karena kalau misalnya ngetik itu kan kita pengennya bisa merasakan apa yang kita tekan ya, tombolnya ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngetik itu mantep banget dengan mechanical keyboard ini. Beda kalau misalnya kita pakai keyboardnya laptop, atau kalau teman-teman coba di butterfly switch-nya di Apple, itu kan tipis ya. Kadang-kadang ada yang suka, tapi ada juga yang kadang mengeluhkan kalau untuk penggunaan menulis jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka banget dengan mechanical keyboard, ini bisa jadi pilihan. Terus lagi fitur yang bagus atau yang keren dari keyboard ini adalah ini dia teman-teman. Di bagian tombolnya itu teman-teman bisa lepas dengan gampang. Jadi semua tombol di Logitech Popkeys wireless keyboard ini itu semua user replaceable. Jadi semua bisa teman-teman ganti atau modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan Popkeys ini juga ada varian khususnya, yaitu bukan varian khusus, dia punya fitur khusus, yaitu tombol emoji yang ada di pojok kanan dari keyboardnya. Jadi tombol emoji ini teman-teman bisa teman-teman customize sendiri, karena di dalam boxnya teman-teman dapat 4 tambahan tombol emoji yang nanti bisa disesuaikan di komputer. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukin emoji ketika ngetik, kemudian mau masukin emoji, itu gampang banget karena sudah ada tombol yang didedikasikan khusus untuk emoji. Dan ini semua bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan teman-teman. Dan ini menggantinya juga gampang banget, beneran nggak pakai alat, cuman pakai jari doang, itu bisa. Ya, tuh kayak gitu, itu bisa. Kemudian fitur yang bagus juga dari keyboard mic wireless dari Logitech ini adalah dia wirelessnya Bluetooth. Nah, plus disediakan juga dongle-nya di dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang nggak mau ribet ya, koneksi Bluetooth dan lain-lain, bisa langsung pakai dongle dan ditancapkan ke laptop. Atau kalau teman-teman mungkin yang USB portnya itu sedikit dan laptopnya punya fasilitas Bluetooth, bisa dimanfaatkan untuk connect via Bluetooth. Dan keyboard ini dia pakai berapa baterai ya? Dua baterai tipe A3. Jadi nggak butuh banyak baterai ya, dan selama penggunaan sih belum pernah ada ceritanya ganti baterai, ya kan? 3 tahun. Oh, 3 tahun? Oke, 3 tahun. Jadi klaim dari Logitech, sekali pemakaian baterai ini bisa sampai 3 tahun. Jadi kalau masalah daya tahannya sih udah nggak bisa diragukan ya. Dan kemudian dari build quality-nya juga teman-teman tahu Logitech sudah pengalaman banyak banget menghasilkan peripheral kebutuhan laptop dan komputer. Jadi secara kualitas ini nggak usah diragukan lagi ya teman-teman ya. Karena berkaca juga dengan harganya keyboard ini. Karena untuk secara harga memang dia agak sedikit lebih mahal dari varian lainnya.
Tapi ya memang tadi karena dia ada Bluetooth-nya, kemudian juga dia mechanical yang bisa di customize. Jadi memang eh, apa namanya, harganya di atas seri yang lain. Itu ya plus-plusnya lumayan banyak. Dan memang kalau buat teman-teman yang hobi nulis apa hobi mengetik, kemudian juga pengen sensasi mengetik dengan keyboard mechanical, itu bisa mencoba Logitech keyboard ini. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya teman-teman ya. Jadi memang untuk kekurangannya dari keyboard ini bisa dibilang dia tidak bisa berdiri sendiri menurut saya. Karena kalau misalnya kita menggunakan keyboardnya hanya seperti ini, itu kita jarak antara jari kita atau tangan kita dengan keyboard itu agak naik. Jadi tidak natural, tidak alami. Jadi untuk pembelian keyboard ini saya sarankan teman-teman juga memiliki apa itu, bantalan untuk tangan yang ada biasanya di bawah keyboard, yang biasanya teman-teman juga bisa beli di toko aksesoris laptop. Karena tanpa itu, tanpa bantalan tadi, mengetik dengan keyboard ini untuk jangka waktu yang lama itu bisa bikin capek. Jadi kalau buat saya wajib punya bantalan tangan di bawah keyboardnya untuk supaya posisi mengetiknya bisa lebih ergonomis dan nyaman untuk pengetikan jangka panjang, jangka waktu yang lama. Contoh seperti ini, misalnya saya ngetik, itu tangan agak naik dan ini bisa pegal kalau misalnya terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi saya sangat sarankan untuk mempunyai bantalan tangan. Dan kemudian kekurangan, ini juga belum tentu kekurangan ya, mungkin sebagian orang juga suka dan ukuran tangan orang juga beda-beda. Tapi kalau buat saya memang untuk ukuran, bukan ukuran ya, untuk posisi tombolnya itu terlalu rata. Jadi untuk penggunaan yang nyaman itu butuh adaptasi yang lumayan lama. Karena biasanya kan kalau kita punya keyboard eksternal atau keyboard yang terpisah, itu biasanya kan di bagian kuncinya tuh agak naik ya. Jadi ya lebih ergonomis ke tangan, sedangkan ini enggak. Jadi itu mungkin butuh adaptasi ya. Tapi itu sekali lagi, kalau misalnya memang teman-teman suka dengan keyboard yang kuncinya itu rata dan dan nyaman mengetik dengan desain seperti ini, ya ini juga cocok buat teman-teman semua. Jadi kalau saya pribadi, sekali lagi ini subjektif, kalau saya memang lebih suka kalau keyboard kuncinya nih, tombolnya ini lebih agak naik gitu. Oke, sekian review singkat dari Cah Deso untuk keyboard Popkeys Mechanical Wireless Keyboard dari Logitech. Dan seperti biasa teman-teman ya, ini mungkin nggak ke cover semua, tapi kalau teman-teman memang ada pertanyaan seputar keyboard ini, atau bahkan ada tambahan atau koreksi dari info yang saya berikan, bisa bantu di kolom komentar ya, klik aja di sana. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Cah Deso, cus.